kami akan mempresentasikan mengenai pengendalian keuangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niwandiska Purnamasari, nomor absen 35. Saya Desi Dwi Putri Amelia, nomor absen 2. Saya Komarat Noktavianti, nomor absen 15. Saya Niputu Sri Ekawati, nomor absen 32. Untuk materi kali ini terdiri dari 5 subbab. Subbab pertama dan kedua akan dibawakan oleh saya. Subbab yang pertama mengenai pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan. Metode dan sistem pengendalian dapat mempunyai banyak bentuk dan dapat ditujukan pada berbagai kelompok. Akan tetapi, pengendalian keuangan memiliki keunggulan khusus karena uang mudah diukur dan dihitung. Selanjutnya, untuk sebab yang kedua, mengenai fungsi dan definisi pengendalian keuangan. Untuk yang pertama, ada umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam subsistem kontrol keuangan adalah perilaku organisasi seseorang, bukan mesinnya. Kontrol keuangan paling baik dipahami dengan menekankan pentingnya asumsi perilaku. Pada umumnya, kontrol akan didefinisikan sebagai sebuah inisiatif yang dipilih karena diyakini bahwa peluang mendapatkan hasil yang diinginkan akan meningkat. Ada banyak yang bisa diperoleh dengan mendamaikan pendekatan perilaku untuk kontrol dalam akuntansi manajerial dengan konsep non-perilaku pengendalian tradisional yang dihadapi dalam akuntansi dan literatur audit. Yang kedua, ada perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Tujuan pengendalian didasari oleh keinginan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Perluasan dari konsep tradisional atas pengendalian mengharuskan adanya perluasan lingkup pengendalian akuntansi dan laporan keuangan guna mencakup proses administrasi organisasi. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu mengenai pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang didukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu sistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Untuk bisa menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup aktivitas berikut ini. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Yang kedua, operasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama proses implementasi atas rencana-rencana manajemen. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Yang keempat, interaksi pengendalian. Perencanaan, operasi, dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan sistem pengendalian terpadu. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan subbab keempat, yaitu mengenai faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Adapun faktor yang pertama yaitu ukuran. Ukuran dipandang sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi hambatan apabila pertumbuhan ekonomi menyebabkan eliminasi terhadap strategi pengendalian. Faktor yang kedua yaitu stabilitas lingkungan. Stabilitas dari lingkungan eksogen dapat dilihat dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Dan faktor yang ketiga yaitu motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Manfaat terbesar yang berkaitan dengan indikator-indikator berbasis laba adalah bahwa indikator tersebut secara statistik akan nampak jelas bila diringkas. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor-faktor proses. Beberapa karakteristik proses organisasi dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian. Sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas,
dan tidak membuat perbedaan. Proses sederhana maupun kompleks dan proses biaya variabel maupun biaya tetap akan diperlihatkan secara singkat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, di mana di sini ada subbab yang ke-58, pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen. Namun, mengejar peluang dapat menempatkan bisnis pada risiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang menghancurkan perusahaan. Para manajer cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Ada 4 unsur penting dalam lingkungan bisnis, yaitu mengendalikan diagnostik, hanya merupakan salah satu dari unsur pengendalian. Adalah sistem kepercayaan, sistem batasan, dan sistem pengendalian interaktif. Yang pertama, ada sistem pengendalian diagnostik. Lalu yang kedua, sistem kepercayaan. Yang ketiga, sistem batasan. Dan terakhir yang keempat, ada sistem pengendalian interaktif. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kalian bisa sampaikan di grup WA. Terima kasih.